Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Kamu bermimpi. Dom sangat kesal dengan penghinaan Suyang. Dalam kemarahannya, dia membawa kapak lain dan bergegas berdiri, langsung menghancurkan Suyang dengan seluruh kekuatannya. Tapi ternyata dia terlalu banyak berpikir. Suyang, yang dikelilingi oleh api sumber spiritual yang kuat, sama sekali tidak dekat dengan Domu. Di depannya energi api ini telah melebihi batas kognitif Domu. Hanya karena tingkat kultivasi Suyang di alam pemurnian Qi melampaui semua orang di dunia, ia dapat mengontrol aura paling murni antara dunia dan bumi, dan dapat mengontrol sumber kekuatan spiritual dari semua atribut dengan lebih baik. Ini menentukan siapapun yang memainkan atribut di depan Suyang cukup jelas. Atribut api itu sendiri adalah adanya pertentangan dengan atribut ais. Benturan antara keduanya lebih murni daripada kekuatan spiritual yang dikendalikan oleh pihak mana. Kapak Dom hancur dan akhirnya membuatnya sadar bahwa ia dan orang yang ada di depannya sebagai perbandingan, betapa belum dewasa itu. Bencana api karma. Saya melihat Suyang menggunakan kekuatan kontrol jiwanya yang kuat untuk mengunci napas Dom untuk pertama kalinya, dan nyala api di luar tubuhnya tiba-tiba mengejar Dom seperti kehidupan, dengan cepat menyerbu tubuhnya dan mulai terbakar dengan panik. Tidak. Dom akhirnya menyadari konsekuensi seperti apa yang membuat Suyang marah. Dia sekarang tidak memiliki kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Katakan sekarang, bagaimana perasaanmu? Suyang bertanya, menatap mangsa dengan postur anggun yang unik untuk atasan. Ya Tuhan, tolong lepaskan aku. Aku tidak tahu Taisan. Ini semua salahku. Aku belum mau mati. Dom benar-benar tahu dia takut. Sebagai salah satu pelindung ras iblis tabu, dia belum pernah bertemu lawan yang bisa mengancamnya selama bertahun-tahun, belum lagi biksu manusia terlemah di matanya. Berlututlah. Ini terakhir kalinya aku mengingatkanmu bahwa kamu harus bersikap meminta bantuan. Suyang sama sekali tidak terburu-buru, dia punya waktu. Huisin tidak akan berada dalam bahaya sampai geng Gilda tidak menemukan dirinya dan Elisa. Ledakan. Dom akhirnya berlutut tak berdaya, dan berteriak sangat keras. Kakek, suara itu sangat keras sehingga Elisa tidak bisa menahan tawa di belakang Suyang. Suyang selalu tidak mengatakan apa-apa, karena dia telah memutuskan untuk memberinya kesempatan, dan dia tahu bagaimana menghargainya, belum terlambat untuk melepaskannya. Karena hanya ada seorang penjaga, Suyang sama sekali bukan pemain level boss. Sepertinya kau hanya memohon padaku, Yang Mulia Permaisuri Elsa, bukankah kau berniat berterima kasih padanya? Aku benar-benar membiarkanmu pergi karena wajahnya. Suyang terus menggoda Dom seperti yang diharapkan. Dom, yang sudah tersedot keluar dari isi perutnya, masih memikirkan hal-hal lain, jadi dia berjongkok ke arah Elisa dengan cara yang benar, dan ini dianggap sebagai kehidupan. Oke. Jangan mempermalukannya, itu hanya pelindung tanah terlarang Gletser. Kudengar kuil Gletsermu telah menyimpan artefak iblis selama beberapa generasi, yang disebut pedang keabadian. Itu baru saja diturunkan di daratan selama ribuan tahun, dan tidak ada. Siapa yang telah melihat wajah asli dari pedang itu, tetapi apakah ada yang seperti itu? Dom tidak berani berbohong, mengangguk dan menjelaskan, itu benar. Jangan sembunyikan Ratu, kristal ajaib besar di mana kuil Gletser berada sebenarnya digunakan untuk menyegel pedang keabadian. Seluruh area tabu karena ini. Pedang itu ada. Elisa menjadi semakin tertarik, baiklah, ajak kami melihatnya. Ratuku. Pedang ini tertidur di inti kristal ajaib, yang merupakan bagian terdalam dari kuil Gletser. Penguasa kuil sedang tidur. Sekali diganggu, aku takut. Tanpa menunggu Elisa berbicara, Suyang tersenyum ringan, pimpin saja jalan. Jika tuanmu benar-benar bangun, aku akan melindungimu. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk menolak, dan kamu akan menanggung semua konsekuensinya. Dom menelan, menoleh tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mulai memimpin. Ia benar-benar tidak ingin mengalami sakitnya api penyucian yang membakar tubuhnya lagi. Sepanjang jalan, Suyang dan Elisa melihat-lihat kuil Gletser, salah satu area terlarang iblis. Benar saja, seperti yang dikatakan rumor, tempat ini adalah kristal ajaib yang sangat besar. Sungguh luar biasa bisa menggunakan kristal ajaib sebesar itu sebagai artefak segel.
Aku berkata, aku khawatir kamu tidak hanya ingin melihat Excalibur itu? Su yang menatap Elsa sambil tersenyum. Sekarang asal-usul saya terganggu oleh kekuatan garis keturunan Anda, dan saya tidak tahu kapan itu akan dipulihkan. Selama periode ini, bertarung dengan tim Gilda tidak memiliki peluang untuk menang. Jika kita bisa menggunakan kekuatan pedang abadi, itu mungkin sangat membantu kami melawan Gilda. Ketika Elisa memberikan penjelasan seperti itu, Su yang benar-benar tidak berdaya untuk membantahnya. Ngomong-ngomong, ilmu pedangmu begitu lepas, kenapa kamu tidak punya pedang sendiri? Elisa bertanya murni karena penasaran. Ini sangat sederhana. Saya tidak terlalu tertarik pada kendo, atau saya tidak tertarik pada kekuatan apapun. Sayangnya, saya dapat mengontrol semuanya dan menggunakan semua kekuatan antara langit dan bumi untuk saya gunakan. Elisa berkata dengan kaget, juga termasuk sumber sihir. Su yang terkekeh dan mengangguk, jika ada metode yang cocok untuk kultivasi, saya harus bisa mengendalikannya. Elisa. Konon para biksu manusia memiliki bakat yang luar biasa. Saya benar-benar tidak mempercayai mereka sebelumnya. Saya hanya menganggap mereka sebagai semut. Tapi sekarang, saya harus berubah pikiran. Umat manusia memiliki kemampuan untuk mendominasi takdir manusia. Daratan bukan karena jumlah mereka yang besar, tetapi karena bakat. Inti dari kuil Gletser adalah gua kristal es yang sangat besar. Master di sini, Yaltanido, adalah monster gurita besar. Setiap tentakel di luar tubuh dibungkus dengan baju besi baja tebal. Tentakel yang berbeda sesuai dengan senjata yang berbeda, sehingga secara alami dapat dikontrol sepenuhnya. Kekuatan yang berbeda. Di depan trio Su yang saat ini, yang merupakan area inti dari tempat terlarang ini, Yaltanido masih tertidur. Yang mulia, permaisuri Elsa dari 10.000 sarang setan ada di sini. Tidak ada respon untuk waktu yang lama. Dom sedikit malu, dan mencoba mengulangi kata-katanya lagi. Gemuruh. Pada saat ini, tentakel-tentakel bergerak tanpa peringatan, melambaikan siluet besar dan menepuk Dom, yang secara alami merupakan tempat Su Yang dan Elisa berada. Su Yang sepertinya sudah lama menebak bahwa Yaltanido di depannya berpura-pura tertidur, meledak dengan telapak tangan, dan kekuatan kuat diblokir di depan Dom, dan kemudian meledakkan tentakelnya kembali. Oh! Tidak mudah bagi biksu manusia yang kuat untuk memblokir tentakelku. Makhluk iblis besar, setinggi 10 meter, perlahan membuka mata di tengah kepalanya dan melihat dua garis kecil di bawah. Kamu adalah yang tertinggi di sini, kan? Kami tidak bermaksud membuat masalah, tetapi karena 10.000 sarang setan dalam krisis, kami ingin menggunakan pedang keabadian.